Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dia yang maha kaya lagi maha pemberi, yang jika dia berkehendak memberi, tak ada satu pun yang mampu menghalangi. Dan jika dia menahan, tak seorang pun yang bisa memberi. Dialah pemilik segala rezeki, pemilik langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Rezekinya tidak terbatas, kasihnya tak bertepi, dan pemberiannya tak pernah habis. Kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sang rahmat bagi seluruh alam. Sosok yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan hidayah Islam. Semoga salawat ini juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam yang penuh berkah ini, malam Jumat yang mulia, marilah kita duduk sejenak dengan hati yang khusyuk dan telinga yang terbuka, menyimak dan merenungi satu amalan yang kelihatannya sederhana, namun jika dilakukan dengan iman dan keyakinan yang kuat, dapat menjadi kunci pembuka segala pintu rezeki, penarik keberkahan, dan penarik pertolongan Allah yang datang begitu cepat. Bahkan detik itu juga, amalan itu adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di malam Jumat. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa hebatnya membaca surah pendek itu berkali-kali? Maka malam ini kita akan membuktikan bersama bahwa dalam ayat-ayat yang pendek itu tersembunyi rahasia besar dari langit. Surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan harian, ia adalah sumber tauhid, fondasi iman, dan magnet spiritual yang sangat kuat. Apalagi jika dibaca dengan rutin dan istiqomah pada waktu-waktu yang mustajab, seperti malam Jumat. Maka mari kita buka hati kita, mari kita bersihkan niat kita. Siapkan permintaan-permintaan kita kepada Allah, karena bisa jadi malam ini adalah malam terkabulnya doa-doa yang selama ini kita tunggu. Kita akan belajar bersama bagaimana surah yang hanya 4 ayat ini bisa mengubah hidup, mengangkat derajat, menyembuhkan hati, dan menjadi jalan menuju kekayaan lahir dan batin. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari hanya 4 ayat, namun maknanya sangat dalam dan kandungannya begitu agung. Meskipun pendek, nilai dan keutamaannya tidak bisa dianggap remeh. Dalam banyak hadits, Rasulullah SAW menegaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang luar biasa, bahkan setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ini menunjukkan betapa dalamnya makna tauhid yang terkandung dalam surah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia, surah Al-Ikhlas, sebanding dengan sepertiga Al-Quran." H.R. Bukhari. Bayangkan, 1 kali membaca surah Al-Ikhlas saja sudah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Maka bagaimana jika dibaca berulang-ulang, apalagi dengan hati yang khusyuk dan niat yang tulus? Tentunya, pahala yang didapat akan berlipat ganda. Para ulama menjelaskan bahwa nilai sepertiga ini karena dalam surah Al-Ikhlas terkandung pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan tauhid, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Surah Al-Ikhlas adalah lambang keesaan Allah, menegaskan bahwa Allah itu ahad, satu-satunya Tuhan, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat-ayat ini menjadi tameng keimanan, perisai keyakinan, dan pondasi yang menjaga hati dari kesyirikan. Dengan membaca dan merenungkannya, seorang hamba memperkokoh fondasi imannya. Selain keutamaan pahala yang besar, surah Al-Ikhlas juga dikenal sebagai pelindung dari segala mara bahaya. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW dan para sahabat sering membacanya sebelum tidur bersama surah Al-Falaq dan An-Nas.
sebagai perlindungan dari kejahatan makhluk. Hal ini menunjukkan bahwa surah Al-Ikhlas bukan hanya bacaan biasa, melainkan juga ruqyah ilahiyah, obat spiritual dari gangguan jin, sihir, dan energi negatif. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan bahwa seorang sahabat sangat mencintai surah Al-Ikhlas dan selalu membacanya dalam setiap rakaat salatnya. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Katakan kepadanya, Allah mencintainya sebagaimana dia mencintai surah tersebut." HR Bukhari. Lihatlah, cinta kepada surah Al-Ikhlas bisa membuahkan cinta dari Allah, sesuatu yang paling diidamkan oleh setiap mukmin sejati. Dalam konteks rezeki, banyak ulama dan ahli hikmah menyebutkan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan istiqamah adalah salah satu kunci kelapangan hidup. Ia menarik keberkahan dan menjauhkan dari kesempitan. Bukan karena ayat-ayat itu membawa sihir, tetapi karena tauhid yang murni akan membuka pintu-pintu pertolongan Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah dengan benar dan menegaskan pengesaannya lewat bacaan Al-Ikhlas, maka langit dan bumi akan tunduk kepadanya atas izin Allah. Maka tidak heran jika para ulama terdahulu menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai amalan rutin, baik saat pagi, petang, maupun sebelum tidur. Bahkan, sebagaimana yang akan kita bahas lebih lanjut, banyak amalan-amalan spiritual yang menyarankan pembacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di malam Jumat, karena diyakini bahwa pada malam penuh berkah itu, langit terbuka lebar dan doa-doa cepat menembus arsy Allah. Jamaah rahimakumullah, mari kita jangan pernah meremehkan bacaan pendek dalam Al-Quran. Kadang yang kecil di mata kita, besar di sisi Allah. Surah Al-Ikhlas adalah bukti bahwa yang pendek bisa sangat dahsyat. Ia bukan hanya tentang bacaan, tetapi tentang puncak iman, inti akidah, dan kekuatan spiritual yang bisa mengubah hidup seseorang secara nyata. Kenapa surah Al-Ikhlas dibaca sebanyak 41 kali? Ini bukan sekadar angka tanpa makna. Angka 41 telah lama dikenal dalam tradisi amalan para ulama dan ahli hikmah sebagai jumlah bacaan yang membawa kekuatan spiritual tertentu. Angka ini memiliki simbolisasi kekuatan keteguhan niat, kesempurnaan, ausha batin, serta pengulangan yang cukup untuk membangkitkan getaran rohani yang menyambung dengan langit. Ia bukan angka mistik, tapi angka yang membawa keselarasan dan kontinuitas doa. Dalam beberapa wirid dan zikir peninggalan para salafus syaleh, angka 41 digunakan untuk menguatkan fokus dan kekhusyukan. Ketika suatu ayat atau doa dibaca berulang dalam jumlah tertentu, khususnya lebih dari 40, itu menandakan sebuah komitmen spiritual yang serius. Karena pada titik itu, seorang hamba tidak sekadar membaca dengan lisan, tapi hatinya telah mulai menyatu dengan makna bacaan tersebut. Malam Jumat sendiri adalah waktu yang sangat agung dalam Islam. Rasulullah SAW menyebut malam Jumat sebagai Sayyidul Layali, penghulu segala malam. Ia adalah malam yang dipenuhi cahaya rahmat, malam di mana pahala amal dilipat gandakan, dan doa-doa diangkat dengan cepat ke langit. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa ruh orang-orang syaleh pun kembali mengunjungi rumah mereka di malam Jumat. Inilah malam yang tidak boleh dilewatkan begitu saja dengan kegiatan biasa. Itulah sebabnya amalan surah Al-Ikhlas 41 kali sangat disarankan dilakukan di malam Jumat. Gabungan antara kekuatan kandungan tauhid dalam surah Al-Ikhlas, jumlah bacaan yang penuh nilai simbolis 41 kali, dan kemuliaan waktu malam Jumat menjadikan amalan ini sangat kuat secara spiritual dan batin. Ibarat 3 senjata hebat yang digabung menjadi satu, maka dampaknya akan sangat dahsyat bagi kehidupan orang yang melakukannya. Amalan ini bukan hanya sekadar untuk memperoleh kekayaan dunia, tapi juga sebagai bentuk permohonan yang dalam kepada Allah
agar hidup kita dilimpahi keberkahan, dibukakan pintu rezeki, disembuhkan dari penyakit hati, dan dimudahkan segala urusan. Banyak yang telah mengamalkannya dan bersaksi bahwa keajaiban terjadi dalam hidup mereka, bahkan kadang di luar logika manusia. Bukan berarti ini jalan pintas instan seperti sulap, namun bila dibaca dengan niat yang benar, yakin kepada Allah, dan hati yang berserah penuh, maka pertolongan Allah bisa datang secepat kilat. Allah tidak melihat panjang pendeknya bacaan kita, tapi Allah melihat sejauh mana kita meyakininya dan menggantungkan harapan hanya kepadanya. Selain itu, dalam ilmu hikmah, angka 41 diyakini sebagai simbol ketuntasan ikhtiar, karena dalam banyak kasus ruqyah, doa perlindungan, bahkan dalam doa-doa meminta hajat, bacaan 41 kali dipakai untuk menembus berbagai penghalang spiritual. Maka saat kita membaca surah Al-Ikhlas 41 kali, sejatinya kita sedang mengetuk pintu langit dengan kekuatan penuh. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan ragu mengamalkan bacaan ini di malam Jumat. Luangkan waktu 10-15 menit saja untuk duduk, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, lalu panjatkan permintaan apapun kepada Allah. Insya Allah, rezeki yang mandek akan mengalir, urusan yang buntu akan terbuka, dan doa yang tertunda akan terkabul. Bukan karena angka 41 yang sakti, tapi karena tauhid yang murni telah mengetuk pintu kasih sayang Allah dengan cara yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah memahami keutamaan surah Al-Ikhlas dan mengapa ia dibaca 41 kali di malam Jumat, maka langkah berikutnya adalah mengamalkannya secara benar, teratur, dan penuh keyakinan. Sebab setiap amalan, betapapun agungnya, jika dilakukan dengan asal-asalan dan tanpa niat yang tulus, tidak akan memberikan hasil sebagaimana yang dijanjikan. Langkah pertama, mulailah dengan berwudu. Pastikan tubuh dalam keadaan suci, karena kesucian lahir adalah cerminan kesiapan batin untuk berdialog dengan Allah. Jangan anggap ini hanya sebagai formalitas. Ketika air membasuh wajah, tangan, dan kaki, niatkan bahwa kita juga sedang membersihkan kesalahan dan energi negatif yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Kedua, pilih tempat yang tenang dan bersih. Bisa di dalam kamar, di ruang salat, atau dimanapun yang membuat hati tenang dan pikiran fokus. Jika memungkinkan, lakukan di waktu setelah salat Isya atau menjelang tengah malam, karena di saat itulah langit terbuka luas dan rahmat Allah melimpah. Ketiga, sebelum memulai bacaan surah Al-Ikhlas, bacalah sholawat Nabi sebanyak 11 kali. Sholawat ini bukan sekadar penghias pembuka, tapi ia adalah kunci pembuka pintu langit. Karena siapa yang mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengirimkan rahmat padanya, dan para malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya. Keempat, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali dengan hati yang khusyuk, pelan-pelan, dan penuh penghayatan. Jangan buru-buru, resapi maknanya. Saat membaca Qul huwallahu ahad, hadirkan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan doa dan memberi rezeki. Jangan sekadar menggerakkan lisan, tapi hadirkan hati dan jiwa dalam setiap lafaz. Kelima, setelah selesai membaca 41 kali, langsung angkat tangan untuk berdoa. Inilah saatnya Anda berbicara langsung kepada Allah. Mintalah apapun yang menjadi hajatmu. Ingin lunas hutang, ingin rumah tangga harmonis, ingin usaha lancar, ingin anak-anak saleh, ingin dipermudah rezeki dan karier. Jangan ragu menyebutnya satu persatu, karena Allah senang jika hambanya memohon dengan rinci dan penuh harap. Keenam, tutuplah dengan membaca sholawat Nabi sebanyak 11 kali lagi. Ini adalah bentuk penyempurna dan penutup yang penuh berkah. Ia menjadi seperti amplop spiritual yang membungkus doa Anda sebelum dikirimkan ke langit. Sholawat ini juga menjadi wujud cinta dan adab kita kepada Rasulullah SAW. Terakhir, lakukan amalan ini secara rutin setiap malam Jumat. Jangan hanya 1,
Kali lalu berharap keajaiban instan. Lakukan dengan istiqomah. Insya Allah, tidak lama lagi Anda akan mulai melihat perubahan nyata dalam hidup Anda. Masalah yang sebelumnya berat terasa ringan, hutang perlahan lunas, rezeki mengalir dari arah yang tidak disangka, hati terasa lebih tenang, dan doa-doa Anda mulai terjawab satu persatu. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita bahas malam ini bukan sekadar teori atau motivasi kosong. Sudah banyak kisah nyata dari para ulama, santri, hingga masyarakat biasa, orang-orang seperti kita yang telah mengamalkan surah Al-Ikhlas 41 kali di malam Jumat dan merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Dari yang tadinya hidup susah, Allah ubah jadi berkecukupan. Dari yang tadinya terpuruk, Allah angkat derajatnya. Ada seorang pedagang kecil di kampung yang tadinya terlilit utang ratusan juta rupiah. Ia mencoba berbagai cara, usaha pun bangkrut berkali-kali. Sampai akhirnya ia diajarkan oleh gurunya untuk membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam Jumat, disertai dengan doa khusus memohon pelunasan utang. Ia lakukan itu rutin selama 3 bulan. Subhanallah, bukan hanya utangnya lunas, tapi ia juga mendapatkan peluang usaha baru yang membuat hidupnya jauh lebih mapan dan tenang. Ada pula kisah dari seorang pemuda lulusan sarjana yang sulit mendapatkan pekerjaan. Berkali-kali melamar, selalu gagal. Sampai ia mulai mengamalkan surah Al-Ikhlas 41 kali di malam Jumat dengan niat meminta jalan hidup dan keberkahan. Tak sampai 2 pekan, datang tawaran kerja dari tempat yang tak pernah ia duga sebelumnya, bahkan dengan gaji lebih besar dari ekspektasinya. Bukan hanya itu, tempat kerjanya pun penuh suasana Islami dan mendukung ibadahnya. Tak kalah menyentuh, seorang wanita yang sudah berusia di atas 30 tahun, berdoa sungguh-sungguh untuk dipertemukan dengan jodoh yang saleh. Ia istiqomah membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam Jumat, sambil menangis dalam sujudnya. Hanya butuh waktu 5 malam Jumat, ia dipertemukan dengan seorang lelaki baik yang kini menjadi suaminya. Yahya berkata, yang saya baca hanya 4 ayat, tapi keajaibannya mengubah seluruh jalan hidup saya. Apa rahasia dari semua kisah ini? Bukan semata-mata pada angka 41 atau malam Jumat saja, tapi pada keyakinan yang bulat kepada Allah, keikhlasan, hati saat berdoa, dan istiqamah dalam mengamalkannya. Ketika hati bersih dan pasrah dan hanya bergantung kepada Allah semata, maka langit pun akan terbuka untuknya. Doa yang tulus tidak pernah tertolak, hanya saja waktunya bisa berbeda. Banyak juga para santri dan pencari ilmu yang mengamalkan ini untuk meminta dimudahkan dalam belajar, ujian, dan ilmu. Hasilnya luar biasa. Mereka lebih mudah memahami pelajaran, lebih tenang saat ujian, dan dimudahkan mencapai cita-cita. Semua itu terjadi karena ada keberkahan dari ayat-ayat Allah yang dibaca secara istiqamah. Bahkan ada seorang ibu rumah tangga yang merasa selalu sial dan apes dalam hidup. Ia sering menangis karena hidup penuh beban. Setelah mengenal amalan ini, ia membacanya tiap malam Jumat sambil menuliskan doanya di selembar kertas. Ia bercerita, setiap minggu, 1 persatu doa saya dicentang oleh Allah. 1 demi 1 terjadi seperti mukjizat. Inilah kekuatan doa dan tauhid yang dibaca berulang. Bukan sekadar dengan lisan, tapi dengan hati yang hidup. Jamaah sekalian, kisah-kisah ini bukan untuk mengangkat amalan sebagai jaminan pasti, tetapi untuk menegaskan bahwa janji Allah itu benar. Barang siapa yang mengetuk pintunya dengan keyakinan dan sabar, pasti akan dibukakan. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu kunci ajaib itu. Kuncinya ada di tangan Anda. Tinggal apakah Anda mau istiqamah dan berserah diri kepada Allah atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang harus kita yakini dalam hati adalah bahwa tidak ada amalan kecil di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang besar. Surah Al-Ikhlas, walau hanya terdiri dari 4 ayat,
tapi bila dibaca dengan penuh keimanan, terutama 41 kali di malam Jumat, maka ia menjadi senjata spiritual luar biasa bagi siapa saja yang menginginkan perubahan besar dalam hidupnya. Jangan pernah meremehkan bacaan yang ringan, karena bisa jadi justru amalan ringan itulah yang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Rezeki yang macet bisa mengalir, urusan yang rumit bisa dipermudah, dan doa yang tertahan bisa sampai ke langit tertinggi. Semua itu karena kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita dan yakin akan janjinya. Allah tidak melihat banyaknya kata, tapi dalamnya keyakinan. Maka mari kita baca surah Al-Ikhlas ini tidak hanya dengan lidah, tapi dengan hati. Tidak hanya dengan hafalan, tapi dengan penghayatan. Tidak hanya satu kali, tapi dengan istiqamah, malam demi malam, terutama di malam Jumat yang penuh berkah. Mari kita istiqamah. Jangan sekali lalu berhenti. Jadikan ini bagian dari rutinitas ruhani kita setiap pekan. Niatkan karena Allah semata, bukan karena ingin dunia, tapi karena kita yakin bahwa Allah adalah pemilik segalanya. Dan ketika Allah ridha, maka dunia dan akhirat akan datang menghampiri kita dengan izinnya. Ingatlah sabda Allah dalam hadis qudsi, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini bukan janji manusia, ini janji zat yang maha menepati janji. Maka mintalah sebanyak-banyaknya, jangan ragu. Sebutkan satu persatu hajatmu. Sebesar apapun masalahmu, lebih besar kuasa Allah untuk menyelesaikannya. Kini, mari kita tutup majelis ini dengan doa yang tulus dari hati. Angkat tangan, tundukkan kepala, dan hadirkan keyakinan bahwa Allah sedang mendengar. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki bagi kami seluas-luasnya. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami yang selama ini terpendam dalam diam. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki dari arah yang tak kami duga. Ya Allah, jadikan surah Al-Ikhlas ini sebagai wasilah terkabulnya doa-doa kami. Ya Allah, lunaskan utang kami, sembuhkan sakit kami, tenangkan hati kami. Ya Allah, cukupkan kami dengan cinta dan ridha-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami bergantung kepada selain-Mu. Amin ya mujibas sailin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ceramah ini menjadi pengingat dan pemicu semangat untuk lebih dekat kepada Allah dan mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai jalan menuju keberkahan hidup, dunia dan akhirat.